Sementara itu, di depan toko obat, terlihatlah Baron Trium yang misterius berhenti di dekat jari Josh lalu memakannya. Dan film pun bersambung. Halo pecinta film zombie, melanjutkan episode sebelumnya. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Di mall, sesaat memberikan hormat pada katananya, lantas Wesley melakukan suatu aksi ninja. Setelah selesai, dia meminta Josh untuk berlatih juga, tapi Josh memang tidak berbakat menggunakan katana. Melihat itu, dia pun menyemangati Josh yang masih bersedih atas kematian Sam palsu dengan mengatakan bahwa Josh harus bisa mendapatkan jati diri seperti dirinya yang merupakan seorang samurai. Dan ketika telah mendapatkan jati dirinya itu, dia pun harus mencari penebusan atas kesalahan masa lalunya sehingga suatu saat orang-orang akan mengenangnya. Mendengar itu, Josh mengatakan sekarang dia telah gagal menyelamatkan nyawa Sam, sehingga artinya dia harus membalaskan kematian Sam. Dan berdasarkan luka yang dia lihat di tubuh yang mereka tunjukkan sebelumnya, dia yakin bahwa luka itu bekas senjata milik Baron Trium yang dia asumsikan sebagai Jaden Hoyles. Kemudian terlihatlah Baron yang tengah menyerang beberapa anak muda, di mana cerita beralih pada Hoyles dan orang tuanya yang dipanggil menghadap Michael. Jadi pada saat itu Michael mengatakan bahwa salah satu nilai Hoyles sangat rendah di masa percobaan akademisnya, dan satu pelanggaran lagi dia akan di-DO. Mendengar itu, ayahnya yang merupakan pemilik sebuah pabrik besar menawarkan bantuan keuangan pada sekolah mereka agar nilai sang anak bisa diubah. Tapi Michael menolak dan tetap meminta Hoyles untuk memperbaiki nilai dan sikapnya. Sayangnya, saat akan keluar, anak muda ini justru mengejek kepala sekolahnya tersebut. Kembali ke mall, Wesley mengatakan agar mereka jujur kepada Josh, karena jika Josh menantang Baron, maka dia akan berakhir. Namun Angelica menolak, karena jika mereka jujur, maka Josh akan pergi dan kemungkinan juga akan mati demi menyelamatkan Sam. Oleh karena itu, Angelica meminta Wesley untuk melindungi Josh dengan membuatnya tidak pernah bertemu Baron, terutama menjauhi pabrik milik Hoyles, lantaran dia pun memperkirakan bahwa Baron adalah Hoyles. Mendengar itu, Wesley meminta Angelica untuk ikut, tapi dia menolak karena ternyata Angelica melakukan observasi terhadap tingkah Miss Crumble yang tidak sepenuhnya menjadi zombie dan berniat untuk membantunya kembali menjadi manusia seutuhnya. Sementara itu, Wesley dan Josh pun keluar dari mall untuk mencari Baron. Namun sayang, mereka tidak menyadari bahwa tengah diawasi oleh anak buah Turbo yang kemudian memberikan kode estafet hingga sampai kepada Turbo yang langsung berangkat mengejar mereka berdua. Kembali ke mall, Angelica yang berniat membantu Miss Crumble rupanya tidak memiliki kemampuan dasar wanita, yaitu berdandan. Melihatnya, Eli yang pernah bekerja di salon pun menawarkan bantuan. Alhasil, Angelica melepaskan Eli, tapi tetap mengingatkannya agar tidak bertindak ceroboh. Beralih pada Wesley dan Josh, dalam perjalanan mereka mendapati bekas tapak sepatu Baron yang mengarah ke pabrik milik keluarga Hoyles. Josh pun semakin yakin jejak itu adalah milik Hoyles karena dialah satu-satunya siswa dengan ukuran sepatu sebesar itu. Melihat Josh yang berusaha menuju ke sana dan mengingat perkataan Angelica agar dia menghalangi Josh bertemu dengan Baron, maka Wesley berusaha menghentikannya. Namun Josh justru curiga bahwa Turbo telah mengirim Wesley. Dan tidak ingin berdebat, tiba-tiba Wesley memerintahkan mereka berdua lari sehingga Josh tidak sempat berpikir dan mengikutinya, meskipun sebenarnya dia tidak melihat apa-apa. Akhirnya pada suatu gang, Josh memutuskan berhenti dan menanyakan maksud Wesley membuatnya kehilangan jejak Baron. Tapi belum sempat Wesley menjawab, muncullah geng golf ke arah mereka. Di sana mereka mengajak Wesley untuk kembali kepada Turbo, namun Wesley menolak. Bersamaan dengan itu muncul juga Turbo dan anak buahnya dari sudut lainnya sehingga mereka terkepung. Lantas dengan amarahnya Turbo menantang Josh bertarung menggunakan tangan kosong untuk membalas kekalahannya. Melihat itu Josh mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalahkan Turbo. Jadi pada saat itu dia hanya berusaha menyelamatkan diri dan berhasil lolos. Lagi pula menurutnya mereka seharusnya lebih mengkhawatirkan Baron yang masih berkeliaran memburu mereka semua daripada berkelahi satu dengan yang lainnya. Tapi mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara sebuah boneka. Melihat boneka tersebut, tanpa pikir panjang Larry langsung mengambilnya. Dan melihat tali yang diikat di boneka itu, sontak Wesley berteriak agar Larry meletakkan bonekanya. Naas, bersamaan dengan itu Baron menarik talinya dan meledak sehingga semua anak buah Turbo berhamburan kabur, sedangkan dia sendiri tumbang. Begitupun dengan Josh.
Lalu kita kembali ke masa lalu di mana ternyata Michael menerima suap dari ayah Hoyles sehingga dia bersedia mengubah nilai Hoyles. Sayangnya, Hoyles menjadi semakin nakal dengan alasan yang semakin tidak jelas. Sedangkan dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena khawatir Hoyles akan membongkar rahasia suapnya. Dikarenakan hal itu, Sam akhirnya bertanya kepada Michael kenapa dia membiarkan Hoyles melakukan tindakannya. Dengan begitu, Michael menjelaskan secara tersirat bahwa dia telah membeli beberapa perlengkapan sekolah dengan uangnya sendiri, sehingga Sam menyadari bahwa Michael telah menerima uang dari keluarga Hoyles. Kembali ke masa pasca apokalips di pabrik Hoyles. Di tempat ini terlihat anak-anak muda yang bekerja. Rupanya Josh, Wesley, dan Turbo pun ada di sana, tapi dalam keadaan terkurung. Di sana Josh melihat anak-anak muda yang tidak dalam kurungan, tapi dengan bom yang tergantung di lehernya yang diikat pada sebuah kawat sehingga mereka harus bergerak sesuai jalurnya. Sementara itu di suatu sudut bangunan terlihat Baron yang tengah sibuk membelah kayu, dan melihat itu dari sarung jarinya Josh mengeluarkan alat untuk membuka gembok. Pada waktu yang sama di mall, Eli tengah mendandani Miss Crumble dengan hasil yang sangat luar biasa. Bahkan seperti dia sebelum menjadi zombie, tapi sayang giginya masih hitam. Kemudian Eli juga menawari Angelica untuk didandan selagi menunggu Miss Crumble mengganti pakaian. Alhasil, pada momen ini Angelica menceritakan bahwa ibunya adalah seorang ilmuwan yang tidak memiliki waktu untuknya, apalagi mengajarinya cara berdandan. Puncaknya, sang ibu meninggalkannya melakukan penelitian di kapal selam nuklir Amerika tepat di saat nuklir menghancurkan kota mereka. Namun walaupun begitu, dia tetap menginginkan sang ibu kembali dan khawatir ibunya pun akan berubah menjadi zombie bila naik ke permukaan. Oleh karenanya, dia harus berhasil mengubah Miss Crumble menjadi manusia agar suatu saat dia bisa melakukannya juga untuk ibunya. Kembali ke pabrik Hoyles. Ketika sedang berusaha membuka gemboknya, Josh dikagetkan oleh Wesley sehingga alat membuka gemboknya terjatuh. Sialnya, seorang yang dirantai melihat dan mengambilnya. Rupanya wanita yang berbahasa Mandarin ini mendatangi Josh lalu membuka gemboknya. Namun sayang alat itu patah sehingga Josh tidak bisa mengeluarkan Wesley. Lantas dia pun mengarahkan Josh pergi, tapi karena tali lehernya yang terbatas maka dia memerintahkan Josh untuk pergi ke suatu arah. Di tempat itu Josh melihat seseorang yang dipasung dan setelah didekati ternyata Hoyles. Artinya perkiraan mereka selama ini salah. Dikarenakan melihat Baron datang, maka Josh segera bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat Baron mengganti sepatunya dengan yang lebih kecil, kunci yang tergantung di belakangnya, dan membuka topengnya. Rupanya, Baron yang selama ini mereka takuti adalah Pak Michael, dan kebetulan si bapak melihat Josh. Kemudian Michael menceritakan bahwa pada suatu hari dia memanggil Hoyles untuk kembali menghadapnya. Di situ dia mengatakan hanya berpura-pura menolak tawaran ayah Hoyles agar ketika dia menerimanya, Hoyles menjadi merasa benar-benar berkuasa di sekolah. Benar saja, setelah cukup lama membiarkan tingkah brutal Hoyles, akhirnya sang kepala sekolah mendapatkan bukti rekaman yang bisa menjatuhkan Hoyles, yaitu bercinta dengan adik kelasnya yang berusia 15 tahun di toilet. Dan hal ini masuk dalam kasus pencabulan yang bisa dijerat dengan hukum pidana. Alhasil, dengan mudahnya dia memanggil polisi untuk menciduk anak bandel tersebut. Ternyata helm dan kunci motor Hoyles tertinggal. Sayangnya cerita panjang lebar tadi tidak menjelaskan bagaimana dia tidak ikut berubah menjadi zombie. Padahal wabah ini menyerang orang dewasa sehingga Josh terus bertanya. Namun ternyata Josh salah karena Michael menyiapkan racikan bumbu untuk kemudian memakan Hoyles. Untung saja dengan cepat Josh menepisnya dan segera melepaskan Hoyles yang justru langsung terbirit-birit kabur meninggalkannya. Alhasil sang kepala sekolah beralih mengincar dan mencari Josh yang berhasil meloloskan diri. Dalam usahanya menghindar, Josh terus menyahuti ucapan Michael hingga akhirnya Michael mengatakan bahwa dia tidak pernah menghabisi Sam. Mendengar itu, Josh pun mendatanginya dengan katana. Bersamaan dengan itu, anak-anak sekolah yang dia tangkap berteriak meminta Josh untuk segera menghabisinya, tapi Wesley melarangnya. Sejenak berpikir, Josh memutuskan menyerang ke arah tutup tabung dan merebut kunci dari Michael. Kemudian bergegas keluar, menutupi ruangan itu, lantas menekan tombol yang menyebabkan semua bahan yang seharusnya keluar kembali masuk memenuhi ruangan sehingga Pak Michael mulai tertimbun. Dari situ, Josh membuka kurungan Wesley, lalu membuka rantai dan kurungan siswa lainnya. Kembali ke mall, setelah Angelica didandani cukup cantik, Miss Crumble mendatanginya dan tanpa alasan yang jelas merusak dandanan mereka sembari mengucapkan bahwa mereka adalah monster. Beberapa saat kemudian, Josh dan Wesley datang membawa semua rekan yang mereka selamatkan, kecuali Turbo. Melihat semua orang itu, Eli menjadi semakin keberatan, tapi dengan cepat Angelica menumbangkannya.
Ternyata setelah melepaskan semua siswa sebelumnya, Wesley pun melepaskan Turbo yang merupakan kekasihnya. Hede, maho taunya. Dan kegiatan itu dilihat oleh Michael yang mereka kurung, di mana pada bagian punggungnya terlihat juga sesuatu yang bergerak-gerak. Singkat waktu di mall, Wesley, Josh, dan anak lainnya tengah mempersiapkan sebuah acara reuni sekolah mereka. Sementara itu, Angelica masih dalam usahanya mengembalikan Miss Crumble. Namun, tiba-tiba Miss Crumble berontak mendengar suara musik yang terlalu nyaring, sehingga dengan cepat Angelica menemui Wesley untuk mengecilkan volumenya. Dan ini berarti zombie lainnya pun akan terpancing mendengar suara musik. Setelah mengecilkan volume musik, Wesley memutuskan pergi dengan alasan memberi makan Baron dan Turbo, tapi melarang Josh untuk mengikutinya. Sementara Eli memperhatikan mereka dari balik kaca. Rupanya maksud Wesley adalah memberi makan Turbo dengan sesuatu yang lain. Wanjay. Pada momen itu, Turbo memintanya kembali ke kelompoknya, tapi meminta juga agar Wesley menghabisi Josh. Melihat ini, tentunya Wesley menolak. Namun Turbo mengancam akan menghabisi mereka semua jika Wesley menolak melakukannya. Alhasil dia pun teringat masa di mana sepupunya yang bernama Emmett datang, lalu mengancamnya untuk memilih timnya dulu atau tim barunya bersama Turbo. Dan saat itu Michael menghentikan mereka, persis seperti masa sekarang di mana Michael menghentikan memori tersebut. Sang mantan kepala sekolah mengatakan bahwa dia tertarik melihat romansa, pengkhianatan, dan rahasia antara Wesley dan Turbo. Sementara di sisi lain, Josh adalah rekannya dan hal itu membuatnya terjepit di antara dua teman lagi. Michael bahkan mengatakan bahwa dia mendengar Emmett memohon agar Wesley mengalah dalam pertandingan, dan dia menambahkan bahwa Wesley akan selalu menyakiti perasaan orang yang dia cintai. Tatkala meninggalkan Michael, Wesley menemukan sebuah mobil remote control dengan action cam yang aktif dan bertuliskan nama Eli di belakangnya. Kembali ke mall, manakala sibuk mempersiapkan dekorasi, Josh yang melihat seorang gadis bernama KJ menggunakan skateboardnya pun memintanya kembali. Namun KJ berbicara dengan bahasa Mandarin seraya menunjuk ke arah Angelica. Alhasil, Josh pun menemui Angelica. Ternyata Angelica sengaja melakukannya agar Josh bisa dekat dengan KJ. Tapi Josh yang masih memikirkan Sam menolak hal tersebut. Di sudut lainnya, Wesley yang datang langsung menarik Eli keluar dan menanyakan seberapa banyak adegan yang dia lihat. Di sana Eli mengatakan sebenarnya sudah mengetahui penyimpangan Wesley dan dia tidak peduli. Tapi yang menjadi masalah adalah Wesley melakukannya dengan Turbo. Mendengar itu, sontak Wesley yang menyadari bahwa Eli selama ini hanya berpura-pura tahu rahasianya memutuskan untuk menaikkan volume musiknya dan meninggalkan Eli di luar, karena jika Eli tidak ada maka rahasianya akan tetap terjaga. Beberapa saat kemudian, zombie-zombie yang mendengar suara musik itu mulai berdatangan. Merasa terancam, akhirnya Eli mengucapkan kembali pilihan yang telah diberikan Turbo kepada Wesley dan menambahkan bahwa kebutuhan orang banyak lebih penting dari satu orang. Alhasil, Wesley pun kembali menarik Eli ke dalam sebelum para zombie berhasil meraihnya. Namun pikiran Wesley sudah mulai terpecah dan teringat bagaimana Turbo merayunya untuk tetap mengalahkan Emmett. Widih. Pada waktu yang sama, Mona memarahi bosnya karena telah bertindak ceroboh dan bisa membahayakan keberlangsungan geng mereka, seraya memberikan undangan pesta dari Wesley. Tapi kemudian Mona segera menyadarkan Turbo akan cinta terlarang tersebut, karena jika Turbo tetap pergi menemui Wesley dan berdamai, maka seluruh anggota geng akan menganggap mereka lemah serta siap untuk dikudeta. Oleh karenanya, dia menyarankan agar Turbo membuat pesta mereka sendiri. Beberapa waktu berselang di mall, ternyata usaha Angelica untuk Josh tidak sia-sia dan Wesley pun senang melihatnya. Sayangnya di sudut lain, Wesley juga melihat Eli berniat menyetrum Josh sehingga bergegas mendahului mereka. Kemudian Wesley segera menarik Eli dan alat setrumnya tepat sesaat sebelum Josh terjatuh di sana. Lantas Wesley mengatakan Turbo hanya menginginkan dirinya lah yang menghabisi Josh, bukan orang lain, seraya menunjukkan undangan yang dikembalikan oleh Turbo. Dari situ keduanya pun membuat rencana eksekusi Josh. Tapi melihat Josh yang melintas, maka Wesley membatalkan rencana mereka dan memikirkan cara yang lain, yaitu dengan mengolesi racun laba-laba mutan ke mahkota yang akan dikenakan oleh orang yang terpilih, karena mereka yakin Josh akan terpilih setelah berhasil menyelamatkan mereka semua dari Baron. Sampai di sini kita akan berpikir bahwa Wesley tetap akan menghabisi Josh, tapi nanti ada sesuatu yang berbeda ditampilkan. Lanjut, singkat waktu pesta reuni pun dilaksanakan, tapi menggunakan headset Bluetooth agar para zombie di luar tidak mendengar suara musik mereka.
Sesaat kemudian Angelica mendatangi Josh yang berdansa dengan sebuah manekin, sedangkan KJ berjoget seorang diri. Lantas Josh mengatakan bahwa dia masih sangat merindukan Sam, sehingga membuat Angelica bersedih merasa usahanya sia-sia. Di tempat lain, geng Turbo pun tengah mengadakan pesta yang sama. Namun semua terlihat sendu tidak bersemangat, sehingga Mona memaksa Gary dan Barry untuk mulai berdansa. Rupanya kesempatan itu mereka gunakan untuk membuat suatu rencana, karena secara bergiliran Terry, Jerry dan Larry telah dihabisi. Jadi bisa saja berikutnya adalah giliran mereka berdua. Dan sesaat kemudian Turbo merusak speaker mereka. Kembali ke mall dengan suasana yang jauh berbeda, hingga tibalah waktunya pemilihan raja dan ratu pesta. Melihat mahkota yang diletakkan tepat di hadapannya, sontak Wesley kembali teringat masa lalunya. Pada saat itu, dia berbicara dengan Sam mengenai kebingungannya untuk memilih antara Emmett dan Turbo. Karena siapapun yang dia pilih, maka akan mengakibatkan kehilangan salah satunya. Mendengar itu, Sam mengatakan agar Wesley memilih dengan bijak, karena itulah dia bernama Wesley yang berarti wisely. Singkat waktu, pertandingan pun berlangsung. Namun ternyata dalam kebingungan itu, Wesley bertindak kejam dengan mematahkan kaki Emmett. Namun baru saja dia menyesali perbuatannya, bersamaan dengan itulah nuklir meluluh lantakkan kota mereka. Alhasil, Wesley pun memutuskan kabur meninggalkan pesta. Kemudian di depan sebuah cermin, setelah berkelahi dengan pikirannya sendiri, dia menyadari bahwa jika kali ini dia lebih memilih Turbo lagi, artinya dia akan mengulangi hal yang sama. Dari situ, Wesley memutuskan kembali ke pesta untuk menemui Josh dan mengatakan bahwa dia dan Turbo adalah pasangan kekasih. Hal ini menyebabkan siapapun yang dekat dengannya akan dihabisi oleh Turbo. Sementara itu di luar, Turbo dan gengnya menghabisi semua zombie yang ada dan merusak rantai pengunci pintu mall. Kembali ke dalam, ternyata Josh yang menggunakan earphone tidak mendengar ucapan Wesley dan justru mengira dia baru saja bernyanyi. Anjir. Bersamaan dengan itu, pengumuman pun dilakukan. Dan yang terpilih ternyata Wesley dan manekin milik Josh. Karena rupanya Josh telah memberitahu kepada semua orang bahwa Wesley lah yang sebenarnya telah menyelamatkan mereka. Alhasil, hal yang sangat ironi ini membuat Wesley dengan ragu melangkah ke panggung. Dan di atas panggung, dia berpikir bahwa setelah semua yang dilakukannya, mungkin dirinya layak untuk mati dengan asumsi Turbo akan membatalkan serangan mereka. Tapi tatkala mahkota itu akan dipasangkan, seketika itulah dia menepisnya dan mengatakan agar tidak ada yang menyentuh mahkota tersebut. Tidak lama berselang, seseorang memadamkan listrik dan masuklah geng Turbo menyerang dalam kegelapan. Sialnya, ketika Mona menyalakan kembali listrik, mereka menyadari bahwa hanya menyerang manekin yang ada di ruangan tersebut. Dan bagian berikut inilah yang tidak ditunjukkan setelah Wesley dan Eli mengoleskan racun laba-laba sebelumnya. Ternyata setelah menepis mahkotanya, Wesley mengatakan kepada Josh bahwa Turbo akan datang menghabisi mereka semua. Sehingga tanpa sepengetahuan Josh, dia telah memerintahkan yang lainnya untuk menyusun manekin di ruangan sebagai umpan dan bersiap menunggu kedatangan Turbo. Kali ini Wesley dengan bijak memilih Josh daripada Turbo yang telah banyak menghabisi orang-orang yang dia kenal. Scene berlanjut dengan Turbo yang membuat reka ulang kejadian di mall karena menurutnya dia kembali mengalami kekalahan di mall tersebut. Dan hal ini diakibatkan salah satu anak buahnya sengaja memanahnya dari belakang sehingga dia harus mencari pengkhianat tersebut. Sedangkan di sisi lain, kelompok Josh pun mengklaim telah kalah dengan suplai makanan serta beberapa rekan mereka yang dibawa kabur oleh geng Turbo. Sementara Eli dan Wesley mereka kurung. Lalu dari balik kurungannya, Eli mengatakan bahwa semua itu tidak akan terjadi jika saja dia dan Wesley menghabisi Josh. Namun ketika Angelica mengulang kalimatnya, Eli tidak mengakuinya. Untungnya Angelica merekam ucapannya tadi, tapi dia justru menyalahkan siswa pertukaran lainnya. Mendengar omong kosong itu, Josh pun menemui Wesley dan menanyakan apalagi hal yang masih dia sembunyikan. Pertanyaan ini sontak membuat Wesley menatap Angelica karena mereka berdua telah berbohong akan kematian Sam. Tapi dengan cepat, Angelica mengalihkan pikiran Josh dengan mengatakan akan pergi memeriksa Baron, sehingga Josh berpikir sebaiknya mereka harus segera menyingkirkan Turbo agar tidak mengancam lagi. Rupanya, Angelica mencoba menghubungi ibunya yang berada di kapal selam, namun tidak mendapatkan respon. Meskipun tidak ada respon, Angelica tetap bertanya apa yang harus dia lakukan lantaran telah membohongi Josh dengan memalsukan kematian sang kekasih agar Josh bisa tetap bersamanya. Tapi dia menyadari Josh akan marah jika mengetahuinya. Sesaat kemudian Miss Crumble muncul dan menanyakan bagaimana nasib gadis kerudung merah saat dia pergi ke rumah neneknya seorang diri seraya menunjukkan buku dongeng yang halaman akhirnya rusak.
Mendengar itu, Angelica mengatakan bahwa sang gadis dimakan oleh serigala yang menyamar jadi neneknya. Lantas, Miss Crumble yang mengetahui Angelica akan pergi memeriksa Baron seorang diri pun melarangnya, karena bisa saja ada seseorang yang menyamar sebagai Baron telah mengintai. Di tempat lain, KJ menemui Josh. Di situ dia mengatakan bahwa Josh benar untuk segera menyingkirkan Turbo, apalagi Turbo sedang terluka. Tapi Josh yang mendengarnya lancar berbahasa Inggris menjadi heran. Ternyata selama ini KJ hanya berpura-pura agar diabaikan dan bisa bertahan hidup, sementara semua informasi penting dia terima. Sehingga dia menawarkan agar Josh membentuk tim yang mampu menghadapi Turbo. Tapi sayang, Josh masih syok mendengarnya lancar berbahasa Inggris. Sementara itu, Turbo dan Mona mengumpulkan semua anggotanya yang ikut bertarung di mall, lalu meminta siapapun yang berkhianat atau siapapun yang mengetahui untuk segera berbicara. Lantaran tidak ada yang mengaku, maka Mona memerintahkan anak buah lainnya untuk mengurung mereka semua sampai sang pengkhianat ditemukan. Pada waktu yang sama, KJ mengajak Josh untuk menuju suatu tempat sebelum menjalankan misi mereka menghabisi Turbo. Untuk itu, mereka mengambil beberapa suplai makanan, di mana pada saat itu Josh menemukan sebuah poster yang bertuliskan Persatuan Wanita Grendel dan merupakan tempat perlindungan KDRT terbesar di Amerika Serikat. Dari situ, mereka menuju perbatasan yang dikuasai oleh sebuah geng, dan suplai tadi mereka serahkan agar bisa lewat. Kemudian menemui seseorang yang seperti robot di sebuah kontainer. Di sana, KJ menggunakan bahasa yang tidak dikenali Josh lagi. Ternyata, KJ menguasai beberapa bahasa selain Mandarin dan Inggris dan membuat Josh terpana. Rupanya di balik topeng robot ini ada seorang wanita bernama Arya Killigan dengan kelompok gamer elitnya. Arya mengatakan bahwa nuklir tidak melumpuhkan satelit sehingga mereka bisa online dengan anak muda lainnya di seluruh dunia yang juga terkena wabah. Mendengar itu, Josh yang selama ini mengira apokalips itu hanya terjadi di Amerika menjadi sangat terkejut dan menanyakan alasan nuklir itu diledakkan, sehingga yang tersisa hanyalah para remaja. Tapi Arya tidak menjawab dan langsung menanyakan apa misi yang akan mereka lakukan. Sayangnya, mendengar nama Turbo, Arya langsung menolak. Namun dikarenakan KJ yang pernah menyelamatkannya, Arya terpaksa setuju untuk membantu. Beralih pada Angelica dan Miss Crumble yang menuju pabrik Hoyles. Setibanya di hadapan Michael, dengan tertunduk Miss Crumble meminta Angelica untuk bergegas memberi makan Michael agar bisa segera pergi. Naas, Michael bisa mempengaruhinya, sehingga dia langsung menyerang Angelica. Cukup lama menghindar, akhirnya Angelica berhasil berlindung di sebuah toilet. Kembali pada Turbo, setelah semuanya mengikuti pertarungan di mall dikumpulkan, maka satu persatu mereka mulai diinterogasi. Namun belum ada jawaban yang mengarah ke pelakunya. Hanya saja Turbo menjadi emosi lantaran dianggap berbohong, manakala Barry mengatakan bisa saja kejadian itu tidak disengaja sehingga pelakunya takut untuk mengakuinya. Di markas para gamer, Arya meminta mereka menjauh agar dia memiliki privasi untuk menghubungi seorang rekan gamernya yang juga sangat ingin menghabisi Turbo. Lalu keduanya pun berdebat lantaran Josh menganggap kepergian mereka menemui gamer untuk menghadapi Turbo adalah omong kosong. Tapi perdebatan itu terhenti tatkala Arya mengatakan bahwa rekannya setuju untuk bergabung. Beralih pada Angelica, manakala masih bersembunyi di dalam toilet, dia mendapati dirinya datang bulan. Oleh karenanya dia segera mencari pembalut, tapi dia hanya mendapati sejumlah tampon. Lantaran tidak tahu cara menggunakannya, maka Angelica mencoba bertanya kepada Miss Crumble yang masih mengamuk. Namun yang menjelaskan cara penggunaannya justru Michael, dan tentunya kembali mengingatkan dia akan sang ibu yang seharusnya bertugas mengajarinya akan hal ini. Kembali pada Turbo, setelah cukup lama melakukan interogasi, akhirnya seorang anak muda bernama Owen mengakui bahwa dialah yang telah salah dalam mempersiapkan senjata sehingga panah itu bisa meleset mengenai Turbo, walaupun dia sendiri tidak ikut dalam pertarungan. Mendengar itu, dengan berapi-api Gary segera meminta agar Owen dihukum, tapi yang lain menolak karena dia tidak melakukannya. Sesaat kemudian lampu mereka tiba-tiba padam. Ternyata yang melakukannya adalah tim Arya dengan KJ dan Josh yang mengawasi dari monitor. Dari mikrofon, Arya mengatakan bahwa rekan gamernya menginformasikan bahwa Turbo sedang berada di suatu ruangan di sekolah mereka sehingga mereka menuju ke sana. Naas, ternyata satu persatu anggota timnya tertangkap.
Lantas setibanya di ruangan yang dimaksud, Arya hanya mendapati para siswa yang duduk ketakutan, dan bersamaan dengan itu dia pun dilumpuhkan. Kemudian muncullah Turbo yang dengan emosinya mengatakan bahwa Josh telah kalah. Beberapa saat kemudian, Arya dan ketiga rekannya diinterogasi oleh Mona untuk mengetahui siapa yang telah membantu mereka masuk ke markas yang dijaga ketat tersebut. Awalnya tidak ada yang mau bicara, tapi dikarenakan Mona yang mengancam akan memutar video-video mengerikan yang membuat nyilu, maka terpaksa Arya mengatakan bahwa kontak mereka memiliki kode 5318008. Mendengarnya, Barry menyadari bahwa itu adalah username Gary yang kalau susunannya dibalik terbaca menjadi Bubis dan merupakan nama panggilan dari Gary. Kemudian mereka pun mulai menunjukkan bukti-bukti lain yang semuanya mengarah pada Gary. Parahnya lagi, tatkala Gary meminta Barry untuk membantunya, Barry justru mengatakan bahwa dia sempat membuat rencana kabur saat mereka berdua dipaksa berdansa. Mendengar itu, Gary yang merasa tidak melakukan apapun berteriak mengatakan bahwa dia telah dijebak. Tapi usahanya sia-sia. Dari situ, Gary dibawa ke atas panggung eksekusi untuk menyanyikan lagu terakhirnya. Ternyata lagu Air Supply berjudul Making Love Out of Nothing at All yang dia bawakan dengan merdu dan tulus itu membuat semua yang mendengarnya merinding dan terpana. Pada momen itu, Mona yang melihat Turbo tersenyum menyadari bahwa pelakunya adalah Turbo sendiri. Benar saja, Turbo memang sengaja membiarkan para gamer masuk dan menjebak Gary karena merasa malu telah dikalahkan oleh Josh di apartemennya, di pabrik Hoyles dan di mall, sehingga dia memilih menjadi seorang loser sejati dengan tetap mengeksekusi Gary di kandang zombinya. Di sisi lain, Josh pun merasa sangat bodoh karena selalu dibohongi, seperti misalnya oleh Wesley, Turbo, bahkan KJ sendiri yang ternyata bisa berbahasa Inggris. Mendengar itu, KJ mengatakan bahwa KJ adalah singkatan dari Karen Jane, seraya memberikan serangan fajar kepada Josh. Mantap. Sementara itu, Angelica yang sudah mendengar Miss Crumble tenang memutuskan untuk membukanya. Sayangnya, terlihat punggungnya yang mengerikan dengan sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Kembali pada Josh, setelah selesai berolahraga, dia memutar kembali rekaman Arya sebelumnya. Dan alangkah terperanjatnya dia mendapati Sam yang juga ada di sana. Lalu film pun bersambung. Mantap.